Ya ini dia, Mercedes-Benz W124 Masterpiece. Mas, balik lagi di Boleh Joget TV. Kesempatan kali ini gue mau mereview salah satu mobil yang mewah di zamannya. Di era tahun 90-an mobil ini jadi kebanggaan para orang kaya. Kenapa? Karena mobil ini di zamannya adalah boleh dibilang hanya orang kaya yang memiliki kebanyakan. Dan mobilnya apa? Inilah Mercedes-Benz W124 Masterpiece. Mengenai Mercedes-Benz ini, jadi Mercy ini tipe W124 ini keluar di tahun 85 setelah dari W123 atau yang lebih dikenal Mercy Tiger. Mercy Tiger kalau bicara sebelumnya, Mercy Tiger sudah sangat laris, penjualannya pesat. Namun ketika pada saat Mercedes-Benz W124 ini keluar, jauh lebih penjualannya lebih banyak sekali. Terbukti memang W124 ini paling panjang dia penjualannya di tahun 85 sampai 95 bahkan 96. Dan yang terakhir makanya diberikan nama Masterpiece, itu salah satu mahakarya dari Mercedes-Benz yaitu Masterpiece ini. Dan mobil ini tahun 96, pemakaian tahun 97, memang sudah sangat cukup tua juga. Cuman rasa yang ditimbulkan masih bener-bener nyaman banget. Dan boleh dibilang di tahun 96 mobil ini gue yakin memang banyaknya yang make hanya orang-orang tertentu. Ya boleh dibilang orang-orang kaya zaman dulu pakainya inilah. Kenapa? Karena memang di tahun 96 gue sih masih SD kalau nggak salah. Gue masih SD dulu, bokap gue sih masih pakai Baleno baru kalau nggak salah, tahun 97 masih Baleno. Dan gue ngelihat pada saat itu mobil Mercy ini wah sangat mewah banget. Dan terbukti memang kemewahannya beneran mewah, rasanya pun nyaman meskipun mobilnya sudah tua. Gue cerita sedikit pengalaman gue pakai mobil ini. Jadi mobil ini pernah gue pakai mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Kebetulan nih mobil salah satu mobil yang bakal dijual di platform Win Garage. Kalau sekarang gue mereview mobilnya karena memang salah satu mobil ini yang bikin gue menarik. Oke, jadi perbedaan Mercedes-Benz W124 ini, bedanya yang Masterpiece dengan yang Boxer sebelumnya, yaitu bagian dari depannya pun sudah terlihat beda. Bedanya di mana? Kalau lihat dari bagian depan, mobil ini lampunya agak sedikit lebih mengecil di bagian atas. Jadi hampir full memang. Kalau yang lama itu dia agak sedikit tegak lurus kotak. Kalau yang ini agak mengecil di bagian sudut di punya kap motornya. Itu yang bikin mobil ini terlihat lebih manis dan terlihat lebih muda.
itu yang membuat gua terutama orang yang suka ngelihat Mercy 124, Masterpiece jadi pilihan paling tepat menurut gua. Kenapa? Dari bodinya dia lebih stylish, meskipun juga tua, tapi terlihat lebih muda sedikit. Terus juga grillnya lebih sedikit nggak terlalu besar. Kalau yang sebelumnya itu Boxer kan dia sampai melebihi daripada kap motor, jadi agak sedikit lebihin dari kap motor ini sendiri, jadinya agak sedikit lebih besar. Kalau ini terlihat sedikit lebih modis lah yang tadi gue ceritain. Dan karena dia Masterpiece, dia punya ini nih, wiper lamp, menarik ya. Dan ini masih fungsi loh. Jadi ketika pada saat mobil ini dilakukan, mungkin pada saat dia lagi membutuhkan untuk mungkin jarak jauh gitu, atau kalau di luar negeri kan mungkin ada musim salju ya, kalau di sini kan nggak ada, jadi fungsi itu bisa bekerja. Ini juga masih fungsi. Kalau bumper sih sama, jadi kalau bumper sama, yang membedakan hanya lampu bagian depan, terus bagian grill, lalu bagian belakang lampunya juga beda. Kalau yang ini sudah smoke, lampunya putih tapi agak-agak smoke sedikit. Terus juga ini karena dia Masterpiece, sudah ada lampu yang ada di fender sebelah kanan atau kirinya. Dan kalau dari velg ini juga beda juga dari yang sebelum-sebelumnya. Yang kita kenal, kalau sebelumnya ada macam-macam tuh. Kalau Boxer itu ada yang mulai dari kaleng dop, terus juga ada yang macam-macam lah. Tapi kalau yang ini modelnya berbeda dan terlihat lebih manis menurut gua. Dan warnanya tuh tone color juga. Dan dia juga sudah pakai remote. Dan menariknya, remote ini masih fungsi nih. Nih, kalau nggak percaya, kita lihat ya. Nih, tuh masih ada warna merah. Kalau misalnya kita buka, hijaunya masih nyala. Waduh, ini yang bikin gua senang sama nih mobil. Terus juga Mercy 124 ini lucu emang, aneh. Anehnya apa? Spion kanan kirinya agak beda. Jadi yang kanan lebih kecil tapi panjang, yang kiri besar tapi pendek, bantet jadinya. Nah, jadi itu yang caplang kayak gitu, gue juga bingung sampai sekarang. Kenapa Mercedes-Benz 124 bikin seperti itu? Jadi lo komen aja kalau misalkan ada yang tahu. Oke, jadi bagian belakangnya juga membedakan dari Masterpiece dengan W124 sebelumnya, atau boleh dibilang Boxer. Facelift pun juga modelnya sudah kayak gini, tapi belum tentu Masterpiece. Ini yang bisa membedakan salah satunya di belakang. Tulisannya Masterpiece, bukan Mas Peter. Harus tahu ya, Masterpiece bukan Mas Peter. Gue lebih seneng bacanya tuh Mas Peter sebetulnya. Kayaknya lebih lucu aja gitu kan. Nah, terus juga sama ini nih, dia punya sensor. Jadi kalau kita lihat lagi si remote-nya itu berfungsi atau tidak, dari sini juga. Nih kita lihat lagi ya. Kalau misalnya kita kunci, dia masih berwarna merah. Artinya dia berjalan. Lalu kita buka. Dan ini masih berfungsi. Hampir jarang kalau dibilang 124 ini yang remote kuncinya juga masih berfungsi dengan baik. Makanya kenapa mobil ini gue beli gitu kan. Oke, bicara masalah interior atau kenyamanan di mobil W124 ini yang pernah gue ceritain juga tadi. Jadi mobil ini sangat nyaman di zamannya, bahkan sampai sekarang pun masih nyaman. Di era 90-an mobil ini punya rivalnya, yaitu BMW seri 5 juga, seri 5 E34. Kalau bicara masalah E34 dengan W124, ya gue harus jujur mobil ini lebih nyaman dikendarai W124. Kenapa? Karena memang 124 itu diciptakan memang untuk kenyamanan. Terbukti dari kita berkendara, legroom yang ada di mobil ini lebih besar, beda sama BMW. Karena memang BMW kalau gue bilang bukan itu sih ngejarnya, tapi mengejar mungkin performa dan seterusnya segala macam. Tapi kalau W124 ini jelas memberikan kenyamanan, bahkan elegan lah yang di dalamnya. Terbukti nuansa dalam, dashboard, wood panel dan seterusnya segala macam mencirikan bahwa mobil ini memang benar-benar mobilnya orang kaya di zamannya. Dan ditambah juga kalau boleh bilang ini setir sudah kayu. Jadi kalau ya identik kayu itu kan lebih ke arah kemewahan atau elegan, tidak sport yang pastinya ya.
Dan ini sudah kayu, banyak aksen-aksen kayu di dalam mobil ini. Ya, mobil ini memang punya transmisi manual karena memang gue dapatnya manual sih. Dan di sini kalau ngelihat dari tombol-tombol instrumennya juga masih gayanya klasik. Ya, puter-puter, pencetannya juga nggak gitu banyak. Tapi menariknya ini nih sih kalau bilang, Mercedes-Benz ini punya keunikan sih sebetulnya. Contoh kalau kita mau, nah headrest belakang. Jadi headrest belakang ini, ya, ini kalau lihat ke belakang, nah seperti ini nih. Tuh, ini agak lucu sih sebetulnya, maksud fungsinya nih apa gitu loh. Tapi kalau dilihat dari fungsinya sih, kalau kita pandangan, terutama pengemudi ya, ngelihat kaca belakang untuk ngelihat ke belakang, ini jadi lebih luas aja sih gitu sepertinya. Maksudnya mungkin kayak gitu ya. Terus juga yang menarik di sini nih, ini ada tanda, ini kayak pesawat nih. Jadi kayak pengemudi belum memakai seat beltnya gitu. Jadi kayak model kayak pesawat-pesawat gitulah. Ini juga hal ini juga ada di salah satu mobil Eropa biasanya. Dan W124 ini sudah ada di bagian OM-nya ini. Dan lampunya juga lucu, kotak-kotak begini, gitu kan. Terus kalau dalam juga kan ini kulitnya juga ya cukup bagus dan empuk. Kenapa? Karena dia masih punya pakai per. Jadi si joknya ini pakai per, makanya kenapa mobil ini nyaman sekali karena memang joknya pakai per. Beda sama dengan mobil-mobil yang lain. 124 adalah mempunyai rasa kenyamanan dan kemewahan yang sangat berlebih di zamannya. Dan ditambah juga ada salah satu fitur yaitu electric ray. Ya, di sini kalau misalnya ada fiturnya kita, nah ini lagi kebuka nih sekarang. Nah, itu naik. Ya, ini turun. Wow, di tahun 95 itu hampir jarang mobil ini sudah pakai ini. Mungkin hanya sebagian aja mobil-mobil Eropa. Sangat menarik dan lampunya juga di sini. Head unitnya juga masih yang model jadul nih, kayu-kayu Pioneer kayu ini. Keren banget emang nih. Nah, ini manula nih. Gak apa-apa, melatih otak juga manula itu dan otot kaki kiri, ya kan? Boleh joget ini mobil. Sangat enak sekali. Sebelum kita cobain mobil ini, gue mau kasih tahu bahwa mobil ini manual. Karena kenapa sih manual? Ya mungkin ya, sebagian besar orang di zaman dulu atau tahun 90-an masih mengkhawatirkan mobil kalau belinya matic dengan keterbatasan sumber daya manusia untuk benerin mobilnya atau bengkel atau mekaniknya lah. Mungkin pilihan atau solusinya makanya mereka pada manual, dan ditambah manual itu punya tenaga lebih bagus lah dibandingkan matic mungkin. Dan mobil ini gue beli manual karena memang satu kondisinya juga sangat bagus menurut gue dan nggak ada masalah. Kenapa? Karena mungkin manual itu juga boleh dibilang sebagian besar juga karena kan yang beli kan yang pasti yang duduknya di belakang. Jadi kalau yang manual ya udah supir aja yang bawa, ya nggak sih? Iya nggak? Ayo dah kita cobalah mobil ini dengan kondisi seperti ini, rasanya kita cobain dan versi manualnya. Oke? Yuk ikutin terus di Bold Dikit. Oke, sekarang kita cobain mobilnya. W124 ini transmisi manual SIN M111. Jadi E220 ini memang sangat digemari lah. Kenapa? Karena memang mobil ini ngejar irit ya. Jadi kalau varian mobil ini tuh ada Masterpiece, E220 dan E320. Jadi banyak yang memang, kalau pribadi gue sih lebih seneng yang 220. Kenapa? Karena konsumsi bahan bakarnya nggak gitu boros, tapi tenaga juga lumayan gitu. Meskipun maticnya juga ya boleh dibilang nggak bisa kencang, tapi cukup lumayan. Cuman karena ini manual, tenaganya lumayan tuh, ya kan? Tenaganya masih bisa ya agak sedikit ngegas enak lah. Kalau matic ya agak sedikit butuh waktu aja. Cuman ya inilah, Mercedes-Benz W124 ini memang nyaman dikendarain, nyaman sekali. Setirnya juga enak posisinya, terus bagian kaki, terus juga shock breakernya gitu kan. Ya suspensinya aja tuh wah enak banget mobil ini. Memang beda sama
rivalnya yang lain. Kalau rivalnya yang lain tuh mungkin ngejar tenaga kali ya. Tapi kalau ini bener-bener sangat nyaman. Ditambah nuansa dashboard yang sangat klasik namun mewah. Ini menunjukkan bahwa mobil ini memang cocok dikendarai orang-orang yang punya selera dalam berkendara dengan kenyamanan. Dan ini terbukti mobil ini gue kendarai juga, waduh, sangat enak banget. Joknya pun empuk, ada pernya soalnya. Joknya tuh ada pernya, makanya empuk banget gitu kan. Ya, tenaganya juga lumayan karena memang ini mungkin mobil manual kali ya. Dan kondisi mobil ini juga sangat bagus di tahun 96. Oke, sekarang perbedaan Mas Peter dan Boxer atau Masterpiece. Ya, Masterpiece ini kalau bicara perbedaan signifikan di dalamnya juga nggak terlalu banyak. Terutama dia di bagian setir, di bagian panel-panel kayunya juga beda. Terus tombol-tombolnya juga sedikit beda. Terus ada electric key di belakang. Terus juga ini ada ada key samping. Jadi di bagian pintu belakang itu kanan kirinya ada key samping, yang itu membedakan mobil ini Masterpiece dengan mobil yang bukan Masterpiece. Tapi tetap tipenya W124 juga. Gitu, ya kan? Dan mobil ini sangat cukup nyaman dikendarai. Wah, nikmat memang. Ini memang cocok buat kendaraan yang tol to tol kali ya, nggak kena macet ya, karena mungkin manual. Oke, jadi gue coba duduk di belakang mobil ini. Kalau tadi gue bawa, sekarang gue coba duduk di belakang. Jadi karena memang badan-badan kayak gue itu butuh space yang lebih besar, dan alhamdulillah sih W124 ini mengerti keadaannya itu. Jadi buat bagi para yang duduk di belakang dengan dimensi yang lebih besar, ini masih enak, ini masih lega banget. Aduh, joknya juga enak, terus nyaman juga di belakang, bantingannya juga enak, nuansa penglihatan dari bagian belakang ke depan juga masih enak. Dan tapi ini agak pendek sih tuh ya, dikit banget tuh, 3 jari kepala udah hampir mentok ke plafon ya. Ya, ini kalau orang bule sih kayaknya udah mentok nih. Cuman mungkin agak diturunin aja kali ya. Ya nggak tahu ya, mungkin ini udah cukup buat mereka pada saat itu. Tapi mobil ini sangat enak sih. Dan ini juga ada key samping juga nih tuh. Kalau key sampingnya mobil ini ya masih jadul lah ya, pakai dikaitkan di kacanya juga. Tuh, ini aslinya begini. Dan ini juga ada electric key-nya di belakang itu. Tombol operate-nya ada di depan. Jadi coba diturunin di belakang. Kita lihat, turunin aja. Nah, keren kan kalau udah turunin ini. Nah, kita naikin lagi deh. Kayaknya lebih bagus dia ada key-nya dinaikin, karena memang salah satu fitur utama. Terus juga mobil ini kedap suaranya juga lumayan bagus, bahkan kalau dibandingkan mobil Jepang bagusan ini. Ya memang karena memang mobil ini sudah tua sih, umurnya kan boleh dibilang tahun 95 sudah nggak muda lagi. Tapi tahun 95 aja kondisinya masih sangat prima menurut gua. Ya memang ada juga yang kurang bagus juga, cuman andaikan mobil ini kondisinya semua sama bagus gitu loh, ya worth it sih mobil ini untuk dibeli. Dan ya buat jalan-jalan weekend nggak malu-maluin lah, ya kan. Sangat-sangat menarik sih, apalagi dengan harga yang sekarang tuh, kasarnya boleh dibilang harga mobil sekarang angka di bawah range sekian sudah dapat mobil yang seperti ini. Itu sih sangat menurut gue sih oke lah ya. Oke, jadi itu yang bisa gue ceritain mengenai review mobil W124 Masterpiece. Jadi mobil ini benar-benar, kalau gue ngerasain mobil ini sangat enak dibandingkan tapi dibandingkan mobil rivalnya di tahunnya yang sama, mobil ini sangat enak sekali. Jadi teman-teman juga, oh iya, nggak usah khawatir
mobil ini punya spare part banyak loh, dan ini juga bengkelnya juga sudah wah menjamur sekali, spare partnya pun banyak, jadi nggak usah khawatir cari partnya di mana, bengkelnya di mana, terus cari ini itu segala macam, banyak sekali dengan berbagai macam tipe variannya. Jadi kalau gue bilang sih oke sih, mobil ini sangat menarik sekali. Oke, kalau teman-teman suka dan ingin terus nonton video Boleh Joki TV, ya boleh komen, subscribe juga, loncengnya juga di klik juga buat tanda juga. Jangan lupa ya, komen juga pastinya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.